Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang tren sideways yang unsur 50-50-nya itu paling kuat. Bener nggak ya? Nah, di sini saya akan mencoba membahas di vlog kali ini. Mungkin kayaknya kita akan ngebahas kembali tentang sideways garis besarnya ya. Tapi memang saya ini lebih kepada mengajak Anda semua mengerti kenapa tentang unsur 50-50-nya. Dan kalau bisa, saya akan mencoba membuat Anda ngerti kenapa probability akumulasi itu terbesar di sideways. Walaupun kembali lagi nggak 100%. Saya memang sering ngomong kayak gitu kan. Jadi kalau saham lagi sideways, memang probability lagi diakumulasi besar. Tapi jangan pernah menganggap bahwa semua yang sideways pasti diakumulasi. Bahkan dalam teori teknikal ya sideways di atas itu distribusi loh. Bukan distribusi disebutnya, tapi lebih pada jenuh beli dan potensi untuk reversal gitu. Karena dianggapnya kalau udah naik terus datar ya berarti kan nggak bisa tembus, malah udah bikin resisten kan. Dalam teori teknikal sideways di atas pun bisa jadi distribusi sebenarnya. Nah, tapi sideways yang kira-kira aman tuh gimana gitu kan. Dan kenapa sideways itu seperti yang saya bilang tadi, unsur 50-50-nya lebih gede. Dan mungkin sebagian dari Anda akan bilang, semua juga 50-50 lah, nggak cuma saham, dalam hidup juga banyak 50-50-nya. Ya emang sih, semua yang dua kondisi selalu 50-50 itu pasti. Tapi ya nggak usah bahas begituan, karena setahu saya bakal banyak yang nggak setuju jika kita bilang saham itu 50-50, karena disamakan dengan judi. Tapi ya kembali lagi, Anda mau analisa seperti apa kan selalu menyiapkan stop loss. Jadi anggaplah nggak 50-50 ya 70-30 aja gitu ya. Resiko yang lebih terukur dan lebih kecil aja gitu anggapannya. So, di sini saya akan coba cariin saham-saham yang lagi sideways sambil menjelaskan konsep dan beberapa contoh ya. Nanti saya akan ambil satu contoh saham sideways yang kebetulan bulan bulan ini kalau nggak salah ya, saya ada simpan satu testimoni yang saya nggak pernah pajang dan itu saya akan pakai khusus di sini ya untuk jadi contoh di vlog ini juga gitu ya. Soal habis itu sahamnya lo mau jadiin stock pick atau nggak terserah karena memang naiknya belum jauh tapi ya naik gitu loh. Nah, sekarang saya mau teman-teman ngerti dulu bahwa sideways itu ya sebuah tren yang berarti range harganya keukur. Misalnya 100 sampai 120 selama sebulan di situ terus ya itu sideways gitu kan karena batasan atasnya dan batasan bawahnya kelihatan gitu dan dengan kondisi kayak begitu kita sebenarnya udah kurang lebih gampang lah kalau misalnya mau trading saham-saham yang sideways doang. Ya kurang lebih kalau tadi 100 dan 120 berarti beli dekat-dekat 100, jualnya dekat-dekat 120, syukur-syukur di 120-nya. Kalau kita persis beli 100 kan biasanya orang lebih galau ya, karena kalau habis beli 100 tahu-tahu sempat ada fallback ke 99 kan habis beli langsung cut loss gitu. Karena itu kadang-kadang strategi sideways lebih kepada belinya nggak persis di support, tapi kita mengharap bisa jual persis di resisten. Nggak salah sih, cuma kalau saya salah adaptasinya begini. Kalau support aja nggak bisa ditunggu persis, maka resisten nggak usah ditunggu persis juga, minimal naik aja gitu. Nah, untuk contoh, tadi saya sempat mikirin beberapa contoh saham yang pernah atau yang sedang sideways, yang mana gagal, kayak gitu ya. Jadi harus ada yang gagal, ada yang berhasil, supaya teman-teman harus ngerti kenapa sideways tidak 100% diakumulasi. Dan kenapa sideways itu sendiri terjadi. Kalau sideways itu kan sebenarnya berarti menahan supaya tidak turun dan menahan supaya nggak naik. Jadi ada dua kemungkinan, 50-50-nya tuh di sini. Diakumulasi di bawah atau didistribusi di atas, sehingga datar aja situ-situ. Atau sama kuatnya nih, akumulasi dan distribusinya sehingga nggak kemana-mana harganya. Nah, di saat kondisi seperti itu, tugas teman-teman adalah yang mengecek dari broker summary atau dari volume profile kalau punya gitu ya. Ini kan indikator volume profile itu kan belum terlalu rame ya. Tapi kalau misalnya di chart teman-teman sudah banyak ke depannya, karena saat vlog ini ya belum terlalu banyak. Tapi kalau one day udah banyak, pakai volume profile bisa langsung ukur nih. Itu saham pas sideways, transaksi terbesarnya di atas atau di bawah. Kalau di atas, probability-nya itu terdistribusi gitu. Ya, nah ini contoh yang gagal, saya ambil Antam. Kurang lebih tahun inilah, tahun 2021. Kalau yang pernah follow Instagram saya, waktu 19 Desember saya ada ngomong tuh, hindari BUMN, cuman saya kasih perumpamaan bukannya untung malah nyangkut gitu. Kalau disingkatkan BUMN gitu ya. Nah, ini karena salah satunya ada di Antam yang mana memperlihatkan bahwa kelihatannya sideways tapi sideways-nya nggak menjanjikan, ini kondisinya di sini sideways gitu ya. Eh, Sideways-nya kalau kayak gini. Saya gambarnya agak ngasal tapi saya rasa Anda ngerti lah.
Kan batas bawahnya kurang lebih sini, batas atasnya ya anggaplah di sini. Saya lupa gitu, saya ngedrawnya di mana, kurang lebih beginilah ya. Sebelum cerita yang ini kan dia turun dulu, baru akhirnya naik. Sideways itu sebenarnya kan juga udah sebuah peluang yang cukup menarik. Bahkan kalau kita lihat, Antam nih sideways-nya tuh setelah dia naik, turun, naik lagi sebentar, koreksi. Istilahnya kalau sideways setelah koreksi biasanya kan menarik. Biasanya. Tapi sebenarnya untuk mengetahui apakah sideways tersebut dominan distribusi, lihat aja dia lower high atau tidak. Ini kan di sini level highest-nya ada di 2690. Di sini tidak sampai, cuma sampai 2590, di sini juga 2590, di sini 2450, and then lu udah tahu sisanya. Turun dulu, ya kan? Kalau nggak salah ada kasus juga sih di sini. Habis itu baru naik lagi. Ini saya nggak ingat sentimen apa atau terakumulasi kembali, saya lupa. Karena ini salah satu saham yang memang gagal, dan saya cukup ingat waktu 19 Desember saya udah anti-anti sih sama saham-saham kayak gini. Dan Antam kan salah satu yang BUMN pada waktu itu ya. Nah, kalau saya sih melihatnya karena ada distribusinya. Baru ketahuannya juga sekitaran sini sih. Pas 21 Oktober itu baru mulai ketahuan. Oh, ini udah nggak menarik. Malah di sini kan nge-gap kan nih. Tanggal 25 November sama 26 November tuh bikin gap. Dengan adanya pattern yang lower high. Kadang-kadang terbalik saya. Karena yang katanya lower high gitu ya. Ini sudah memperlihatkan bahwa sideways-nya ini dominan turun. Gitu. Nah, ini contoh saham yang kena distribusi saat sideways. Kembali saya nggak buka volume profile karena isinya nggak ada. Ya, mungkin Anda akan bilang gini, Pak, tapi kan banyak nih volume profile nih. Tapi saya begini, saya maunya yang asli, yang reguler atau pengukurannya netral gitu ya, benar-benar dari volume doang. Kalau yang lain-lain ini kan bikin orang-orang nih, itu ada username segala macam. Saya cuma mengkhawatirkan satu hal, jangan sampai ditambahin formulasi macam-macam yang mereka bikin untuk kepentingan pribadi, kita pakai tahu-tahu beda hasilnya. Jadi karena di TradingView ini yang regulernya nggak ada, malah harus berbayar, jadi saya nggak munculin. Tapi ya secara manual kita bisa tahu sih sideways terus lower high yaitu distribusi, habis itu turun gitu. Kita tutup aja karena saya nanti keganggu. Nah, itu tadi baru contoh satu yang gagal, gitu ya, bahwa dengan sideways tidak selalu menarik. Padahal kalau kita tadi Antam itu kan dia sideways dari turun dulu kan. Yang saya kasih lihat, terus turun dia sideways. Sebenarnya kalau kita pakai chartnya doang, ngikuti teori dalam teknikal bahwa sideways setelah koreksi kan berarti juga penahanan supaya nggak turun lagi, maka potensi jenuh jual and then naik. Tapi disinilah kenapa bandarmologi mesti pakai juga. Bahwa kalau sideways tapi distribusi, ya itu chart jadi gimana ya? Kalau saya bilang nggak guna, ntar jadi masalah. Tapi ada kalanya bahwa jadi tidak valid lah kita sebutnya gitu ya. Bahwa sideways itu kadang-kadang juga dimanfaatin untuk di markup doang. Karena kalau orang lihat sideways kan biasanya mau nyoba gitu. Oh, ini udah bottom-bottomnya kali gitu ya, nyoba beli. Pas dibeli di distribusi. Jadi pas di sideways kan dengan range harga juga ada, fase markup bisa terjadi di situ. Tapi kalau kita lihat lower high itu udah mesti hati-hati. Nah, kebetulan saya ada satu yang lumayan berhasil. Ini sedikit barang bukti aja dari yang saya itu saham Zyrex ya. Di hari itulah saya lupa tanggalnya berapa, di mana habis screening markdown ya. Jadi kalau screening itu udah dapat yang diakumulasi, kalau turun dan tidak delete gitu ya, istilahnya kita ada namanya kan add sama delete kan, kayak main index aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak delete ya berarti turun-turunnya itu masih diakumulasi, maka dalam badan bagi tersebutnya itu masih markdown gitu. Turun sambil ditadahin, yang beli masih banyak. Nah, ceritanya di sini member ini beli di 468 sampai dengan 476 gitu. Dia beli bertahap, nggak semenit balik 500. So, saya congrats sama dia karena dia doang yang ngomong gini. Saya nggak tahu yang lain ikut atau enggak. Nah, kita langsung ke chartnya aja. Tadi Antam, sekarang Zyrex. Saya nggak tahu ada sentimen apa, karena kadang-kadang, atau lebih tepatnya saya harus bilang sering kali, saya itu kalau habis screening, saya nggak cari sentimen. Karena anggapan saya ya, akumulasi, distribusi selalu gerak duluan kan beritanya belakangan. Apalagi kalau kita pakai
volumenya ini kan jelek banget nih. Di sini volumenya tinggi, hilang, naik dikit, hilang lagi, naik dikit, hilang lagi. Mana ada yang mau kalau kayak begini kan sebenarnya kan. Makanya kan kadang-kadang screening tuh kalau tepat formulanya tuh ngebantu. Yang kayak gini-gini aja bisa ketangkep. Ya, kita bisa bilang Zyrex itu sideways. Areanya ada di sini. 420 sampai dengan resistannya ada di sini ya, 490. Nentuinnya sebenarnya sudah dapat dari sini sih, 490-nya. Ya, lowest di tanggal 18 Mei, dan sepanjang dia sideways itu ternyata 490 memang termasuk cukup alot untuk ditembus. Jadi itu resistannya. Kalau ngikutin teorinya doang, ini juga udah termasuk sideways yang terakumulasi. Kenapa? Sebenarnya 420 ini cuma satu kali disentuh. Sedangkan penentuan support resistance itu kan minimal 2 kali kan. Nah, kalau kita lihat di tanggal 15 Juni, 420 sekali itu doang disentuh. Ya, di bagian sini kelihatannya dekat, tapi cuma sampai kok sama. Sebentar. Kalau kita lihat di sini dibilang 420 tapi candle-nya kayaknya lebih panjang ya nggak sih? Ya udahlah, anggap aja saya ngomong. Anggap aja saya salah. Kalau gitu 420 dua-duanya berarti supportnya gitu ya. Saya cuma ngeliat dari candle-nya doang. Kadang-kadang trading view juga kayak gitu sih. Coba kita ingat-ingat IHSG pernah ada gap juga di dekat-dekat sini. Dia nggak muncul. Jadi ya kita balik ke Cyrex-nya. Mungkin antara saya yang salah ingat atau kesalahan dari TradingView punya chart, tapi intinya kita tahu bahwa ini sideways gitu ya. Ya udah, dalam hal ini berarti saya tadi salah. 420 adalah supportnya dan resistennya ada di berarti 490. Kalau sudah sampai di perjalanan di sini, Anda udah tahu ini udah diakumulasi. Kenapa? Kalau tadi lower high, sekarang higher low. Nah, ini kan masih dalam area sideways nih. Belum lewat 490, tapi ketika dia turun dari 490 di tanggal 22 Juli, turunnya terbatas. Di sideways lagi, gitu kan. Naik, turun di sideways, terbatas, and then naik lagi. Kita udah tahu ini sideways yang terakumulasi. Entah akumulasi yang mau dimulai di sini atau di belakang, kita tahu bahwa saat ini udah mau dinaikin. Dan terjadilah, gitu ya. Sekarang udah 515. Gitu. Itu contoh sideways yang berhasil. Ya, dan seperti yang tadi saya bilang, bahwa sideways itu emang unsur 50-50-nya lebih gede. Karena sideways itu kesengajaan supaya nggak naik dan nggak turun. Jadi antara di akumulasi bawah atau di distribusi di atas. Jadi itu kalian benar-benar mesti jeli di situ. Kalau bisa pakai grafik doang, kayak saya memang udah terbiasa gitu ya. Gitu doang, lihat juga oke. Punya screening yang bagus, apa sistemnya, formulasinya bisa ngukurnya cepat, dan bisa dapetin saham-saham yang kayak Zyrex gitu. Lebih bagus lagi, kalau mau manual, mau nggak mau tunggu tiap sore, ngecekin dah broker summary, sekalian Anda cari tahu, oh ini kode brokernya yang mana nih, yang jagain di atas supaya nggak naik, atau yang jagain di bawah supaya nggak turun, ketahuan dari situ. Gitu, jadi itulah yang menjelaskan kenapa sideways itu 50-50, dan peluangnya antara akumulasi atau distribusi itu kelihatan dari situ ya. Sedangkan untuk sisanya, saya kira teori-teori yang lain Anda bisa lihat dari vlog yang lain, mau dari Investopedia juga bisa, mau dari yang lain-lain yang versi bahasa Indonesia juga oke. Karena sisanya sama aja kok. Yang membedakan cuma kalau tambahan dari vlog saya adalah Anda harus bisa mengetahui yang membedakan kalau ini diakumulasi sama yang didistribusi dengan ngelihat pergerakan di dalam sideways tersebut. Ya, kalau sideways-nya kayak saham, kita cari satu contoh lagi ya. Kalau sideways-nya kayak saham ini deh, Indonesia Tobacco kan lebih ke ukur tuh. Main-main Darfasbox dapat semua kan. Ini juga sebenarnya kurang lebih calon-calon turun sih sebenarnya kan. Cuman overall dia naik gitu kan. Overall naik. Cuman di dalam sideways yang ini kelihatannya akan ditahan dulu nih. Sekitaran berapa nih? 290. Malah sempat tembus nih di tanggal 9 Agustus. Gitu. Kalau sideways yang benar-benar kayak begini sih enak. Apalagi pas di tengah-tengah ini kan dapat banget nih. 272 jual 290 gitu kan. Kalau dikasih kayak begini ya enak, tapi kalau yang di saham lain, apakah semua sideways segampang ini bacanya? Kan enggak. Jadi Anda harus memperhatikan pergerakan di dalam sideways. Terus kira-kira saham apa lagi yang lagi sideways ya? Dengar-dengar sahamnya katanya sideways yang bagus, saya juga setuju sih, tapi kalau diukur pakai ini Ganfeng sih patah ini. Buang aja. So sideways-nya kira-kira kayak begini. Areanya ada di 404 sampai dengan 464. Ini saya juga lagi watchlist sih. Antara jadi double top gak nih di sini? Kalau double top kan berarti dia mesti tembusin
402 nih sekalian, baru dia konfirmasi. But sebelum dia tembus, belum konfirmasi ya belum jadi pattern lah, baru membentuk aja kan. Di sini juga sebenarnya sempat hampir jadi double top juga kan. Gitu kira-kira sideways yang bisa Anda perhatiin, dan nanti sisanya tinggal praktek aja. Nggak susah kok, tinggal butuh pembiasaan aja. Kalau memang udah terbiasa, bahkan Anda bisa tanpa indikator. Kalau belum terbiasa ya indikator untuk membantu dulu di awal-awal, nggak ada salahnya. Oke, kiranya itu aja. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan cari topik baru lagi yang bisa saya bawakan untuk edukasi di video YouTube lagi ke depannya. Kita ketemu lagi pada vlog berikutnya, and see you again.